Oke, sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya serta nikmat-Nya yang tak teringat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan kekuatan iman inilah yang menghantarkan kita pada pagi-pagi hari ini untuk mendatangi panggilan Allah melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga saja ketaatan kita kepada Allah menjadikan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dengan kita mentaati dan mengikuti ajaran beliau, semoga dia melahir nanti kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, jamaah kajian subuh, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir Bapak Ustaz Azhar Yusuf yang insya Allah akan menyampaikan materi pada sebuah pagi hari ini, Kajian sejarah Siros musim Umar ya. Jadi masih melanjutkan sirah sahabat Nabi, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Begitu, mari sama-sama kita buka kajian pada subuh pagi hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, mari sama-sama kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita, Bapak Ustaz Azhar Yusuf. Kepada Pak Ustaz kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang saya muliakan para orang tua kami, yang saya muliakan para asatid, para guru, para ulama, yang saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu hadir jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang pantas kita ucapkan adalah kalimat syukur alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ketemu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tetap dibarengi dengan keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga
menambah energi kebaikan untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Pundi-pundi kebaikan dunia menjadi pundi-pundi kebaikan akhirat kita, ya insyaallah Allah ridho kepada kita semuanya. Salam dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan kita, yang telah diutus dan terus berupaya untuk meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang bisa kita ikuti, yang bisa kita teladani, yang bisa kita pedomani sampai kepada akhir zaman, sehingga kita selamat dalam kehidupan dunia dan selamat dalam kehidupan akhirat. Mudah-mudahan usaha dan kerja keras kita menjadi titik balik bagi kita agar kita menjadi salah satu orang yang dipanggil di dalam surga dalam telaga Rasulullah SAW ketika dia memaksa. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia, hari ini saya sedikit berbalik cerita, yaitu sama ketika Islam datang. Pada saat itu ada dua negara adik kuasa yang berkuasa yang telah maju peradabannya, yaitu adalah Bizantium di Romawi dan Persia. Saya dulu mengatakan dua, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menemukan Rasulullah SAW di Romawi dan di Persia, tapi menemukan di sebuah kota yang namanya Arab, kota yang kecil, kota yang tidak diperhitungkan, kota yang bahkan tidak dilihat dan dilirik. Saya mengatakan pada saat itu, begitulah sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan, tidak hanya hadir di tengah-tengah orang yang berhasil, tapi orang yang hadir kesuksesan itu hadir di tengah-tengah ujian, di tengah ketidaknyamanan, di tengah unsquare. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu hari ini menjadi tidak nyaman, tidak baik kondisinya, tidak seperti orang lain yang bahagia, maka bapak ibu berarti kita sedang dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapat sebuah kenikmatan yang lebih baik. Ibarat sebuah per itu kalau tekan ke bawah terus, itu di bawah terus. Kalau ujian Allah itu sampai putus saja, kita sampai putus saja dibuatnya sampai. Tapi ketika dia dilepas, dia akan menuntut jauh, jauh lompat. Jadi oleh karena itu tergantung pada bentuk kesabaran kita. Makin kita tinggi sabar, maka nanti ketika dilepas itu akan jauh. Nah, makanya Islam tidak dimunculkan di Romawi maupun di Persia, tapi di sebuah kota yang tandus, yang gersang, Rasulullah hadir. Bapak Ibu masih ingat ceritanya Siti Hajar, Nabi Ismail, lalu melahirkan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu sangat tragis. Ya, tapi yang membuat Rasulullah semangat adalah jiwanya, ya keyakinannya, dan semua motivasinya untuk membuat kebaikan. Jadi kalau saya baca para ulama-ulama itu, para orang-orang ahli filosof maupun para ulama mengatakan orang Islam itu bahagia. Kenapa dia bahagia? Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dapat musibah, dia sabar. Karena satu hal katanya, satu hal yang kata Farudin, salah seorang tokoh dari Yogyakarta yang bikin pengajian namanya kajian filsafat, dia bilang begini, anggap saja semua kejadian ini mengatakan, Bapak Ibu mengatakan, hanya mengatakan satu hal, semuanya pasti berlalu. Jadi kalau kita berat hari ini, katakan pada diri kita, ini semuanya pasti berlalu. Insya Allah berlalu. Nah, jadi dua imperium, dua kaisar yang luar biasa ini, Bizantium dan Persia, saat itu sangat berkuasa. Ya, Romawi pada saat itu adalah pemeluk agama Kristen, agama Nasrani.
Tapi dia tidak memelihara ajaran Nabi Isa alaihissalam, sehingga terjadi banyak penyimpangan. Dan Persia atau saat itu dikuasai oleh Sasania itu adalah penyembah api dan pemeluk agama Majusi. Apabila sejarah mengatakan kalau negara, imperium, kekuasaan itu sudah menyimpang dari agama, pasti akan hancur. Jadi dua negara besar itu negara adik kuasa. Kalau sekarang negara adik kuasa, dua negara itu negara adik kuasa. Tapi satu hal, kenapa mereka bisa hancur? Karena mereka lepas dari agama. Ya, mereka tidak lagi memerlukan sebuah agama sebagai pedoman. Akhirnya yang muncul adalah kezaliman. Ya, kezaliman. Jadi ciri-ciri hancurnya sebuah negara adalah dia meninggalkan agama. Kalau dia sudah meninggalkan agama, yang muncul dalam dirinya adalah kekuasaan. Kuenya habis. Ada sebuah cerita. Raja Sasania yang pertama ini pernah punya prediksi, pernah punya keinginan dia akan menjadi orang yang abadi, punya kekuasaan abadi. Lalu dia menciptakan sebuah ramuan yang dia tidak tahu apa isinya. Ternyata ramuan itu dikatakan oleh para tabib adalah ramuan keabadian. Dia berkuasa, dia merasakan abadi, lalu dia dibunuh oleh siapa? Tidak lain dan dibunuh oleh anaknya sendiri. Oleh anaknya sendiri. Kemudian bapaknya dibunuh. Kemudian anaknya mendengar karena bapaknya punya formulasi keabadian, dia minum formulasi itu. Apa akhirnya? Anaknya juga mati. Akhirnya dia akan seorang permaisuri, seorang raja perempuan. Apa kata Nabi pada saat itu ketika Nabi mendengar? Kalau negara dipimpin oleh seorang perempuan, tunggu kehancurannya. Tunggu kehancurannya. Itu ada hadisnya. Ya, ketika Nabi mendengar kalau Sasania itu kuasa oleh perempuan. Ya. Nah, tapi akhirnya putri raja atau ratu ini diperuntukkan untuk berusaha melahirkan keponakannya menjadi seorang raja. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, makanya kalau kita sudah meninggalkan agama, pasti kita akan jauh dari kesuksesan, jauh dari kebahagiaan. Kalau Bapak lihat dia bahagia itu hanya kamuflase, ya, karena kebahagiaan itu bukan di uang, bukan di jabatan, tapi di kenikmatan yang besar. Jadi bukan orang yang bisa beli kasus harga 1 juta, harga 5 juta mendapat sebuah kenikmatan, tapi orang bisa tidur sepuasnya, itulah yang nikmat sebenarnya. Ya, nah, jadi kalau orang yang pergi ke mana, ke luar negeri, ke mana-mana itu bukan kenikmatan, hanya kesenangan. Tapi Bapak Ibu yang hari ini hatinya tenang, tidak lepas dari ham dan hazard, dari susah dan sedih, itulah kebahagiaan. Makanya doa kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal azzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min khalafati daini wa qahri rijal. Itu doa kita. Maka katanya. Nah, lalu terjadi pergolakan ini, pergolakan politik, maka akhirnya Persia melancarkan perang terhadap Konstantinopel. Maka pada tahun 614 Masehi, Sasania dapat menguasai Syam, wilayah Bizantium selatan Anatolia, itu juga dengan Baitul Maqdis. Jadi Bapak Ibu, akhirnya Sasania ini berhasil mencaplok negara Syam. Persia berhasil mencaplok negara Syam yang Rasulullah SAW sangat berduka cita. Kenapa? Karena salah satu yang dicaplok adalah Baitul Maqdis.
Jadi ini adalah perjuangan abadi. Perjuangan abadi dari zaman Rasulullah SAW, para sahabat, sampai pada hari ini kita masih memperjuangkan sebuah negara, sebuah tempat yang kita sucikan yang namanya Baitul Maqdis. Jadi Bapak Ibu, ini bukan perjuangan sementara, bukan kejadian hari ini, tapi kejadian panjang, ya, yang dikuasai oleh orang-orang yang bukan beragama. Jadi apabila kita kepada hadir dalam demonstrasi tentang Baitul Maqdis yang Ustaz Bakti Nasir menjadi oratornya, minimal adalah sedikit perasaan Baitul Maqdis itu, ya, ada di hati kita untuk berjuang Baitul Maqdis. Kalau kita sempat, doakanlah, ya. Tapi keberhasilan orang-orang Romawi itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan turunnya Al-Qur'an surah Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim, ghulibatir Rum. Enggak, Romawi itu pasti akan menang, akan kalah. Ya? Enggak kata Allah. Ketika Nabi bersedih hati tentang Baitul Maqdis, tentang negara yang dicaplok, Allah mengatakan ghulibatir Rum. Enggak, bangsa Romawi itu akan dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di qalbihim sayaklibun. Di negeri yang terdekat mereka setelah kalian yang tentu akan menang. Jadi Bapak Ibu, ini janji Allah, pasti menang, dan Palestina itu pasti menang. Tapi kapan? Nanti. Kita banyak berputus asa kadang-kadang dalam perjuangan karena itu. Tapi Allah berikan, nanti akan menang, pasti menang. Ya, kata teman saya, kalau menang berarti kita kiamat. Iya mungkin, kan mungkin kata hadis Nabi, kalau Palestina menang, kiamat akan datang. Bapak Ibu mau mana? Palestina menang, kita mau kiamat. Itu ada dua sisi yang kita perjuangkan. Artinya perjuangan dalam Palestina itu menjadi penting, dan untuk memperjuangkan itu penting. Tapi kita juga untuk mempersiapkan kiamat datang. Kan itu. Nah, itu yang itu. Fi bid'is sana, fi bid'is sinin. Lillail amru min qabli wa min ba'di. Wa yawma yafrahul mu'minun. Kamu menanya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Romawi, kepada kita semuanya, sebentar. Itu dikatakan cuma sebentar. Fi bid'is sinin. Katanya kalau bid'is sinin itu dalam tafsir hanya sekitar 3 sampai 9 tahun. Cuma 3 sampai 9 tahun. Ketika dicaplok oleh orang Persia, 9 tahun kemudian pasti menang. Dan ternyata memang menang setelah 7 tahun dikuasai oleh orang-orang Romawi, orang-orang Persia. Jadi setelah dikalahkan, dia 7 tahun kemudian menang lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah binasrillah, dengan pertolongan Allah yang suruh yasha. Kalimat kata-kata man yasha itu menjadi penting buat kita. Binasrillah itu karena pertolongan Allah yang suruh yasha. Kata-kata yasha ini penting menjadi pada kita bersama. Kenapa? Karena Allah punya kehendak. Kita takut kita beribadah setengah mati, Allah tak berkenan sama kita. Bapak Ibu datang subuh, bangun tengah malam, bersedekah dan lain sebagainya, itu nggak diterima Allah. Karena dengan yang suruh mayyasha, Allah yang punya kehendak. Makanya jangan pernah berputus asa dalam beribadah, terus beribadah. Karena yang suruh mayyasha, Allah cuma melihat kesungguhan kita. Karena ingat, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li falyu'minu bi. Dua caranya. Pertama,
Falestibuli, dia respon dengan semua panggilan Allah. Kalau Allah panggil, semua dia respon. Ini kurban. Allah menyuruh kita untuk berkurban, kita respon. Kalau punya rezeki, ikut kurban, respon. Mayyasha itu menjadi penting. Jangan karena kita beribadah terus, lalu Allah nggak jawab permintaan kita lalu malas. Karena dia punya kehendak. Ya punya kehendak. Falestibuli wal yu'minu bi. Kemudian dia beriman kepadaku. Apa kita sudah benar beriman? Berarti kita harus beriman dengan apa? Dengan 6.666 ayat. Jawaban. Enggak boleh satu pun kita katakan enggak. Enggak boleh kita katakan suatu dengan satu kata enggak boleh itu ayat dong. Enggak pernah, enggak boleh begitu. Tentang jilbab, enggak boleh kita berkata oh enggak itu enggak wajib. Enggak boleh. Karena kata Allah, kalau kamu mau mendapat jawaban, wal yastajibuli, respon semua panggilan Allah, wal yu'minu bi, dan percaya kepadaku. Artinya kita percaya kepada 6.666 ayat, pasti benar, nggak akan mungkin bohong. Jangan satu pun dari ayat Allah itu dibantah, satu pun jangan dibantah. Apakah itu? Misalnya pemilihan pemimpin yang bukan muslim, kalau itu nggak benar, jangan pilih. Kalau terpilih yang udah, itu demokrasi. Tapi kita sebagai orang yang akan mempertanggungjawabkan semua aktivitas kita, menjadi penting bagi kita untuk memilih yang benar. Ya, jadi saya katakan yang terpenting kalimat kata yang binasrillah, yang suruh mayyasha, kata-kata mayyasha berarti hak prerogatif, nggak ada exception, terserah Allah yang paling tahu untuk berikan pertolongan, bukan usaha kita. Jadi sebesar usaha kita belum tentu sebanding dengan jawaban hasil, karena Allah yang punya prerogatif. Ya, itu salah satu janji Allah. Jadi benar, ternyata dalam waktu sekitar 7 tahun atau 7 tahun Palestina itu bisa dikuasai lagi. Ya, Persia itu Romawi itu Persia itu bisa dikalahkan. Ya. Jadi kondisi Persia ketika itu sedang jaya-jayanya, sehingga wahyu Allah diremehkan. Ketika ayat itu turun, semua orang-orang Romawi, orang-orang Persia meremehkan orang-orang Persia. Nggak mungkin Romawi itu bisa menang. Iya, banyak sekali kita meremehkan orang-orang yang sedang berjuang, sedang beribadah. Nggak mungkin dia bisa mendapatkan hasilnya. Tapi Allah memastikan kemenangannya. Ya. Kaum muslimin pada saat itu nggak ragu. Ya, dia meyakini keutuhan nubuat Al-Quran. Ya, dia meyakini kebutuhan nubuat Al-Quran. Ya. Maka pada akhirnya pada Desember 627 Masehi, Bizantium bisa terjadi peperangan dan Baitul Maqdis berhasil diambil kembali oleh orang-orang Romawi. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Romawi ini adalah bicara yang panjang. Bapak Ibu ingat ketika Rasulullah SAW hijrah untuk ke Mekah untuk haji wada. Ya, ketika Nabi SAW sudah keluar dengan semua kaum muslimin untuk menuju ke Mekah haji wada. Apa yang dilakukan? Tiba-tiba Nabi di stop. Muncullah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian yang sebenarnya secara kasar mata merugikan umat muslim. Ya, kasar mata merugikan umat muslim. Umar bin Khattab pada saat itu marah besar
Kenapa Nabi mau mengalah? Tapi inilah seorang Rasulullah SAW yang sudah punya banyak informasi tentang masa depan. Dia tanganlah perjanjian Hudaybiyah itu tahun ke-5 Hijriah. Tapi ingat, lihat bagaimana Rasulullah SAW menyikapi sebuah peristiwa. Ketika Rasulullah SAW dilarang untuk mencapai Mekah untuk haji wada, Rasul pulang lagi ke Madinah. Apa yang dilakukan? Rasulullah tidak marah, dia nggak mutung. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dia tetap berdakwah secara maksimal. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dia melakukan pengiriman surat ke raja-raja di sekitar Mekah, di luar Mekah. Ya, pada saat itu Rasulullah SAW mengirim surat ke Heralikus, penguasa Romawi di Syam, mengirim ke Muqawqis di sana Mesir, Kisra Persia, Munzir bin Sawa, Raja Bahrain, Hasbah Hanafi, penguasa Yamamah, Raja Oman, Al-Haris, Al-Himyari, Raja Yaman, dan seterusnya. Banyak para penguasa di luar Arab, Ajami yang dikirimi oleh Rasulullah SAW. Itu adalah cara Rasulullah menyikapi sebuah problem. Jadi dia nggak mutung karena nggak bisa ke Mekah, tapi dia kembali ke Madinah membuat sebuah dakwah baru. Ya, jadi jangan cepat berputus asa, tenang, duduk sebentar, berdoa kepada Allah. Insya Allah ada jalan keluar. Ya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya dalam kesulitan itu ada dua kebaikan. Inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah ulang. Jadi kalau kita sekarang dalam sebuah masalah besar, tenang sebentar, duduk. Ya, karena sudah pasti yang bisa menyelesaikan masalah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kejar kata-kata mayyasha. Kejar kata-kata mayyasha. Kejar terus sampai Allah ridho sama kita, nanti Allah kasih jalan keluar. Ini Nabi ajarkan. Dia nggak boleh ke Madinah, beliau nggak boleh ke Mekah untuk haji wada. Akhirnya pulang ke Madinah dengan para pasukannya, dan pada saat itu Nabi mengatakan ini adalah waktunya kita berdakwah ke luar Arab. Ya, jadi nggak berhenti berdakwah. Dia mengirim surat. Ada yang merespon baik, ada yang merespon kurang baik. Ya, salah satu yang merespon kurang baik adalah Kaisar Persia, yaitu adalah Haurasu II bin Hurmuz dari dinasti Sasaniyah. Itu responnya kurang baik. Dia mengatakan ini. Dia mengatakan kepada utusan Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Huzaifah As-Sami. Kabarnya Abdullah bin Huzaifah As-Sami ini ganteng banget, ganteng. Orang semuanya kalau lihat dia tertarik. Jadi salah satu hal yang dilihat Rasulullah pada saat itu. Dan dia pernah dipakai wajahnya oleh Nabi, oleh malaikat Jibril ketika menyampaikan dakwah, ketika menyampaikan wahyu, dia memakai wajah Huzaifah As-Sami ini karena gantengnya. Ya. Pada saat itu dikatakan begini. Rasulullah SAW mengirim surat Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah SAW, Rasulullah kepada Raja Kisra Persia. Kejahatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk beriman kepada Allah dan utusannya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang tidak sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku menyuruh Tuhan dan seluruh Islam. Sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada orang yang masih hidup dan orang yang sudah, dan orang yang membenarkan perkataan orang-orang kafir dan benar perkataan orang kafir. Nabi mengatakan, masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Namun jika Tuhan menolak, maka dosa orang-orang Majusi ada di pundak Tuhan. Itu surah Rasulullah yang dibawa oleh Huzaifah.
Ya. Tapi apa responnya? Respon dari suara Rasulullah ini, Raja Kisra marah besar. Marah besar. Dia merubah surat itu dan mengatakan gini, katakan kepada orang Arab itu yang bernama Muhammad, dia sudah datang ke sini. Ya, kata Sasani ini dari Kaisar, kata Kusro dari kata Hormuz ini mengatakan, bukan aku yang harus datang, bukan aku yang harus beriman kepada dia, tapi dialah yang harus beriman kepada aku. Kenapa? Karena aku adalah penguasa, katanya. Ya. Lalu hal ini sampai kepada Rasulullah SAW tentang begitu kepada utusan Rasulullah SAW disampaikan kepada ketika sudah dirobek suratnya, kemudian disuruh pulang dan perkataan disampaikan, kemudian utusan Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Ya, kembali ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, dikatakanlah semua peristiwa yang dialami, yaitu adalah dirobeknya surat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maka orang yang merobek surat ini akan dirobek kekuasaannya. Ya, itu doa Rasulullah SAW. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, ketika datang orang-orang dari Yaman yang pada saat itu salah satu dari bagian Persia, saat itu apa yang terjadi? Orang-orang Arab Quraisy bergembira dengan keadaan orang-orang Yaman ini. Kenapa dia gembira? Karena keadaan delegasi Yaman ini membuat semua mereka menjadi gembira karena mereka yakin Rasulullah SAW akan dipaksa untuk mengikuti ajaran Majusi. Ya. Namanya adalah Yaman Bazza bin Sasan. Ya. Ketika dia sudah menceritakan semua maksudnya, Rasulullah SAW didengar Rasulullah SAW, dia nggak marah, Rasul nggak marah. Pasti gini, utusan itu akan berkata yang negatif kepada Rasulullah dan memaksa untuk mengikuti kekuasaannya Kursum di Sasania. Tapi Rasulullah SAW tidak marah. Rasulullah SAW mengatakan kepada utusan dari Yaman itu, boleh nggak? Iya, kata begini, kata utusan dari Yaman, jayalah sang raja dari para raja, yaitu Kisra. Sungguh, Bazan telah dipintahkan yang mulia akan membawa Anda untuk menghadap Raja Kisra. Jika Anda bersedia, Kisra akan menulis segala yang permintaan Anda. Jika Anda menolak, yang mulia akan menasihkan Anda dan kaum Anda semuanya. Ini ancaman dari Raja Kisra pada saat itu kepada Rasulullah SAW untuk mengajak beliau ke agama Majusi, untuk patuh kepada Romawi pada saat itu. Rasulullah SAW menghadapi dengan tenang, katanya ini. Setelah dia berkata begitu, dia mengatakan ini, maukah kalian mengenal apa itu Islam? Jadi Rasul masih telah berdakwah di tengah emosi, di tengah dia mengatakan kepada Rasulullah SAW hal yang jelek, tapi Rasulullah tenang. Bahkan dia berdakwah, maukah kalian mendengar apa itu Islam? Mereka bilang, saya bersedia. Ya, mereka lalu Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam dan mereka mendengarkan dengan baik. Namun sudah itu mereka masih tetap bersikeras untuk tetap mengajak Rasulullah mengikuti Raja Kisra. Lalu Nabi bersabda, ini yang menjadi momentum. Bagaimana pendapat kalian bila tadi malam Tuhanku telah membunuh orang yang kalian anggap Tuhan? Ini seperti surat di surat Al-Baqarah setelah ayat kursi, ya.
Kata Rasulullah SAW kepada utusan dari Kisra, katanya begini, bolehkah, bagaimana pendapat kalian bila tadi malam Tuhanku telah membunuh orang yang kalian anggap Tuhan? Artinya Kisra sudah meninggal, ya. Maka utusan berkata, dari mana Anda tahu? Dia tanya kepada Rasulullah, dari mana Anda tahu? Tuhanku telah mengabarkan kepadaku semalam. Jadi katanya Allah sudah memberikan kabar kepada Rasulullah SAW bahwa Raja Kisra meninggal dunia. Bapak Ibu bila melihat kondisi pada saat itu, antara Madinah dan Yaman bisa ditempuh dalam 36 hari. Madinah dan Yaman perjalanan ditempuh 6 hari. Dulu nggak ada WA ya, nggak ada WA, nggak bisa SMS, nggak bisa apa. Nah, tapi Rasulullah SAW sudah lihat, sudah mendengar Raja Kisra sudah meninggal. Yang tadi saya ceritakan, Raja Kisra dibunuh oleh anaknya sendiri. Lalu anaknya minum racun, mati juga. Lalu diangkat ratu perempuan sebagai raja. Nah, akhirnya dikatakan ini, kata Rasulullah SAW ketika utusan dari Sasania ini datang kepada Rasulullah SAW melalui Yaman, melalui delegasi Yaman untuk patuh kepada Raja Kisra. Rasul nggak mau, Rasul menjaga Islam. Lalu dia bilang ini, boleh nggak aku berkata, kalau tadi malam rajamu telah meninggal dunia. Lalu sang utusan itu menjawab, dari mana Anda tahu? Lalu dia mengatakan, Rasul mengatakan, Tuhanku telah mengabarkannya. Ya, padahal perjalanan dari Madinah ke Yaman itu udah hari, dan dari Yaman ke Romawi itu 30 hari. Ya, jadi kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW itu sungguh sangat karena apa? Rasulullah SAW itu sudah begitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang sama itu wahyu, bukan sebuah dongeng. Lalu mereka mengatakan begini, kalau nanti apa kata Rasulullah, lalu Rasul mengatakan ini, kalau apa yang aku katakan itu benar, maukah kamu masuk Islam? Kalau enggak benar, saya masuk ke agama tukar baik. Ya. Lalu ketika dia sampai di Yaman sekitar 2 pekan dan sampai sebulan, dia mendengar dengan benar, dia mendengar dengan kata-kata yang benar bahwasanya Raja Kisra telah meninggal dunia. Akhirnya orang ini masuk Islam karena percaya dengan nubuat Rasulullah SAW. Ya, sebenarnya inti dari semua semua ketidakmauan kita pada agama itu karena keegoisan. Karena tadi egois, nggak mungkin Raja Kisra lebih berkuasa daripadamu. Dia yang melihat kalkulasi rasional pikiran. Rasul mengatakan enggak. Ya. Setelah dia mengetahui ketika sudah mengetahui bahwasanya Raja Kisra meninggal dunia, akhirnya dia percaya kepada Rasulullah SAW dan akhirnya masuk Islam. Dan inilah sebuah peristiwa yang besar sekali. Bapak Ibu ada yang berbahagia, saya cerita sampai sini aja dulu. Nanti baru berikutnya zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Tadi zaman Rasulullah. Ya, nanti ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan salah satu tugas Abu Bakar As-Siddiq apa? Saya pernah mengatakan, tugasnya Abu Bakar As-Siddiq pertama kali adalah memerangi kaum murtadin, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Ya, nabi palsu. Dan salah satu sponsornya adalah orang-orang dari yang Persia ini. Ya. Nah, jadi nanti pintu masuk dari
dari Khulafaur Rasyidin untuk mengatasi Persia adalah dari Nabi palsu ini. Ya, sampai kepada Nabi Umar bin Khattab menguasai Palestina. Nanti kita bicara sampai kepada Palestina. Ya, jadi Bapak Ibu, saya bicara begini. Akhirnya saya berkata kepada diri saya sendiri dan kepada kita semuanya bahwasanya tidak ada ruginya kita percaya kepada Al-Quran yang 6.666 ayat. Ya, kita upayakan kita istiqomah sehingga kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Saya ingat betul dengan Fahrun saya lupa nama beliau. Tapi saya ingat pesan beliau dalam YouTube sebenarnya. Saya nggak melihat langsung. Dia dosen filsafat dari UGM, tapi buka ngaji filsafat. Tapi ngaji nggak begitu susah-susah. Ngaji tentang agama. Salah satu yang dia bawa adalah tentang kebahagiaan. Ya, makanya ada orang bertanya, Pak Ustaz, apa kunci kebahagiaan itu? Kunci kebahagiaan cuma satu. Semuanya pasti akan berlalu. Nggak mungkin kita terus menderita dan nggak mungkin kita terus bahagia. Kalau hari ini kita bahagia, ingat satu saat yang bahagia itu akan hilang. Kalau kita hari ini miskin, hari ini kurang apa, ingat yang itu akan hilang, akan muncul kebahagiaan. Tapi dengan satu syarat katanya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Dia merespon semua panggilan Allah dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu syaratnya. Jadi jangan pernah berpendapat sesuatu yang menentang Al-Quran dan jangan pernah berpendapat yang menentang hadis Nabi SAW. Tapi katakan kalau ilmu kita belum sampai, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti benar. Kalau saya suka dengan kata-kata mayyasha, kalau baca mayyasha berarti dia punya prerogatif. Oleh karena itu kita yang perlu mencari waktu untuk Allah suka sama kita. Jadi misalnya sebelum subuh kalau bisa datang, sebelum azan kalau bisa datang, itu namanya Allah suka. Kita cari Allah yang paling suka. Baca hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bagaimana Allah suka, lalu ikutin. Ya, ikutin terus. Saya pun belum benar ya, karena gak ada yang benar kan. Nah, saya kemarin katakan kepada anak saya di sekolah, kalau kalian mau belajar cuma satu, fatubu. Jadi apa yang bertobat itu? Apa artinya bertobat? Kita ngakui kesalahan kita, akui kesalahan kita. Jangan tentang kesalahan kita. Kita pasti banyak salah. Ya, oleh karena itu akui. Ya, kita bertobat. Ya, saya nanti selalu banyak ngomong. Ya baik, Bapak Ibu, saya mohon maaf atas segala penyampaian saya. Apabila tidak berkenan, saya mohon maaf. Apabila salah, mohon dibenarkan. Kepada Allah saya mohon ampun, Bapak Ibu saya mohon maaf. Apabila itu mengenai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penyampaian-nya. Mungkin dari jamaah Bapak-bapak, Ibu yang mau ditanyakan, terus materi yang disampaikan. Sebelah kanan. Enggak ada. Jadi tadi poin yang terakhir juga yang tadi saya ingin membuat kita, bahwasanya semuanya akan berakhir Ustaz ya. Iya. Kebahagiaan nggak selalu kita semua bahagia sampai. Ada juga akhirnya Ustaz ya. Iya, akhirnya bahagia. Penderitaan pun begitu insya Allah akan berakhir. Penderitaan dan nanti akan digantikan menjadi kebahagiaan. Baiklah jemaah sekalian, kalau tidak ada yang ditanyakan dari apa yang disampaikan Bapak tadi, mari kita sama-sama saja kita akhiri dengan sama-sama mengucap alhamdulillah dan doa para majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Ustaz. Gimana sudah? Mic-nya suaranya Iya, kurang jelas. suaranya bohong. Saya salah. Hah? Saya salah. Bukan nanti misalnya ini terlalu dekat. Terlalu gimana? Bawain dikit. Ada belum telepon saya? Hah? Ada belum telepon saya? Oh iya, itu disuruh bos. Minta tolong tuh lagi sama saya. Handphone saya tuh. Handphone saya itu ini mati terus. HP-nya lagi jalan sama dia. Kita ikhlas ya.